mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Romauli Nainggolan. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Ciputra. Dalam video ini, dalam video tutorial tentang menggunakan Modified Mind Mapping, saya akan menjadi instruktur yang akan menemani kalian sepanjang video tutorial ini. Dalam video ini, kita akan menggunakan Modified Mind Mapping untuk meringkas isi bacaan. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kalian tentunya harus paham teknik-teknik meringkas isi bacaan tanpa mengurangi makna penting dari bacaan tersebut. Meringkas bacaan bukanlah mengambil beberapa kalimat saja dari bagian bacaan itu, atau mengambil kalimat pertama dan kalimat terakhir dari bacaan tersebut. Namun, meringkas di sini adalah upaya untuk menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan dalam suatu bacaan tertentu, namun dalam versi yang lebih pendek dan singkat, jelas, dan menggunakan kata-kata sendiri. Versi ringkasan ini selalu lebih pendek karena tidak menyertai lagi semua contoh-contoh perumpamaan, data pendukung, dan meniru gaya bahasa dalam versi aslinya. Versi ringkasan ini akan lebih singkat dan jelas karena disampaikan hanya oleh ide-ide penulis yang disampaikan berkaitan dengan ide-ide pokok bacaan tersebut. Versi ringkasan ini juga pasti bebas dari plagiarisme karena kalian menggunakan gaya bahasa sendiri untuk menceritakan apa yang sebenarnya disampaikan penulis dalam bacaan yang sudah kalian baca. Jadi, membuat summary atau meringkas bukan upaya memparafrase atau menyederhanakan bacaan, namun menyampaikan kembali apa yang telah dibahas dalam bacaan atau teks serta menggunakan kalimat kalian masing-masing. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kalian harus memastikan bahwa kalian menguasai teknik meringkas isi bacaan. Sehingga pada saatnya nanti kalian mengajarkan kepada peserta didik cara meringkas bacaan yang baik dan bebas dari plagiarisme. Selain itu, kalian sendiri pun sebagai mahasiswa pasti selalu dituntut untuk meringkas berbagai jenis bacaan, baik itu untuk tugas kuliah maupun untuk membantu mempelajari materi-materi perkuliahan secara mandiri. Modified Mind Mapping akan membantu kalian mengingat apa saja yang penting yang disampaikan oleh penulis dalam membantu kalian membuat summary dari bacaan tersebut dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri atau versi kalian sendiri. Mind map yang nantinya kalian hasilkan bisa kalian gunakan sebagai panduan membuat ringkasan atau summary. Dan mind map kalian juga bisa gunakan sebagai media ajar nanti kalau kalian terjun di dunia pendidikan sebagai pendidik profesional. Oleh karena itu, dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan Modified Mind Mapping untuk membuat summary satu jenis bacaan, yaitu jenis expository text. Expository text adalah teks non-fiksi dengan tujuan memberikan informasi, hasil analisis, atau memberikan penyajian detail tentang topik tertentu disertai argumen-argumen si penulis. Ada 5 jenis expository text. Pertama, cause and effect. Kedua, compare and contrast. Yang ketiga, description. Yang keempat, problem and solution. Dan yang kelima, sequences. Mahasiswa sekalian,
Sekarang mari kita baca sebuah bacaan yang berjudul Financial Literacy. Bacaan ini adalah expository text dengan struktur teks kombinasi dari cause and effect, description and problem and solution. Sekarang mari kita membuat mind map untuk meringkas isi bacaan ini. Kalian juga bisa berlatih membuat mind map-nya. Ayo kita berlatih bersama-sama. Terlebih dahulu, siapkan kertas untuk membuat mind map. Kertas putih ya, atau kalau kalian memiliki digital paper di gadget, boleh kalian gunakan. Nah, kalau menggunakan kertas polos, siapkan juga spidol warna-warni untuk membuat mind map. Kita mulai dengan membuat lingkaran di tengah dan menulis judul bacaan ini di dalam lingkaran. Dan ini judulnya adalah Financial Literacy. Setiap bagian terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pembukaan atau introduction, bagian bacaan atau body, dan yang ketiga penutup atau conclusion. Mari kita buat 3 cabang besar yang masing-masing memiliki lambang. Introduction, ini warnanya merah, berbeda dengan body, ini warnanya biru. Dan cabang yang ketiga adalah penutup. Garis pertama atau cabang untuk introduction ini, yang ini. Untuk body, yang ini. Untuk cabang terakhir atau penutup adalah conclusion, yang ini. Kita melihat di bagian cabang introduction. Mari tulis kata-kata penting atau ide penting di paragraf pertama. Itu biasanya dari kata benda atau noun. Jika kita membaca paragraf pertama dengan seksama, kita bisa memahami bahwa pandemik COVID-19 mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga. Jadi, struktur teks ini untuk paragraf 1 adalah cause and effect. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa ide pada paragraf pertama adalah pandemic dan family economy. Sekarang, kita buat ranting dari cabang introduction. Ini yang warna merah adalah introduction. Garis ranting ini kita buat lebih tipis dari cabang seperti ini, bisa terlihat. Nah, pada garis ini pandemic effect family economy. Kita bisa dapat gambarkan di bagian-bagian cabang yang ini gambar COVID-19. Bisa kalian gambarkan COVID-19 ya. Kemudian bisa menggambarkan family, gambar keluarga. Kemudian yang ketiga adalah gambar uang. Ini adalah bagian pertama, introduction. Selanjutnya, kita mau membuat cabang body. Ingat, pergerakannya adalah pergerakan seperti jarum jam, bergerak ke kanan. Cabang body ini adalah cabang ide-ide penting dalam paragraf 2 dan 3. Ayo, coba tebak struktur teks apa pada paragraf 2 dan 3? Benar sekali, struktur teksnya adalah description. Kalian bisa lihat sekilas ada beberapa data yang disampaikan dalam bentuk angka dan persen. Juga ada beberapa sign word yang bisa dijadikan petunjuk menebak strukturnya. Apa itu kata-katanya? Benar sekali. For,
instansi. And in addition to that, itu adalah kata-kata kuncinya. Sehingga pada paragraf 2 dan 3 ini memberikan penjelasan apa dampak yang dimaksud dari paragraf 1, yaitu peningkatan jumlah tabungan masyarakat, namun juga ada peningkatan jumlah rumah tangga. Nah, di sini kita buat tambah cabang bodinya ya. Ada 2 ya. Increase house ya, dia ada 2 cabangnya. Kemudian increase saving. Kita akan membuat garis baru lagi untuk merinci nih. Terjadi kenaikan biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga apa saja yang mengalami peningkatan? Di situ ada diberikan contoh, ada 5 biaya yang mengalami peningkatan. Maka kita tambah lagi 5 cabang yang baru. Di dalam 5 contoh ini menunjukkan increase household expenses. Artinya ada peningkatan biaya rumah tangga. Nah, tambahkan di dalamnya ada gambar, kalau kalian mau tambahkan gambar untuk menjelaskan groceries. Kemudian ada health product. Yang ketiga ada data package. Yang keempat food. Yang terakhir adalah electricity. Nah, ini adalah bagian dari body. Increase saving bisa ditambahkan sesuai dengan kenaikan-kenaikan tabungan. Ikuti bacaan. Pada cabang yang ketiga, yaitu conclusion. Ini cabang yang ketiga. Kita menggunakan warna yang berbeda, saya gunakan warna hitam. Dan gambarnya juga akan berbeda. Pada paragraf ketiga, struktur teksnya adalah problem and solution. Dalam paragraf ini terkandung solusi untuk mengantisipasi semua dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yaitu financial literacy. Sekali lagi, kita buat garis yang lebih tipis pada cabang conclusion. Nah, berdasarkan bacaan, coba lihat solusi untuk financial literacy ada berapa solusi? Betul, ada 5. Di 5 ini ada solusi yang berbeda-beda, bisa dibuat simbol, bisa dibuat gambar. Di sini saya menulisnya dalam kata, creating budget, saving, choosing price, record, dan yang terakhir adalah providing. Nah, ini sebagai solusi. Nah, setelah menggunakan mind map untuk mencatat ide-ide penting dalam bacaan tadi, sekarang mari kita saksikan lagi mind map yang sudah kita hasilkan bersama. Setiap kalian melihat map itu, kalian bisa mengingat kembali apa yang dibahas dalam bacaan financial literacy. Dan ide pokok bagian bacaan itu yaitu pandemik yang mempengaruhi family economy dan financial literacy sebagai solusinya. Kalian juga bisa menggunakan mind map ini sebagai alat bantu mengajar kepada siswa kalian nantinya. Mind map ini akan sangat berguna terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan menghafal kosakata, berbahasa Inggris, dan berurut-urutan ide penting dalam bacaan yang harus mereka pahami. Selanjutnya, kita akan menggunakan mind map ini meringkas isi bacaan yang tadi. Nah, sekarang kalian bisa melihat perbedaan antara
bacaan ekonomik literasi yang asli dengan bacaan yang sudah kalian ringkas berdasarkan mind map tadi. Bandingkan. Beda bukan? Dari aspek kosakata yang digunakan dan struktur kalimatnya berbeda, menghasilkan versi kalian sendiri. Namun ide utama atau ide pokoknya tetap yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi keluarga dan financial literasi sebagai solusinya. Menggunakan mind map yang kalian buat sendiri untuk meringkas isi bacaan, baik yang akan disampaikan secara lisan maupun tulisan, akan membuat penyampaian tulisan bebas dari plagiasi. Ini yang penting. Kalian bisa menggunakan pemahaman kalian sendiri yang dihasilkan lewat pembuatan mind map masing-masing. Nah, sekian video tutorial kali ini. Selamat menggunakan modified mind mapping untuk meringkas isi bacaan. Selamat berlatih. Saya Romauli Nainggolan.